Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Menawar dari Universitas Lampung dengan program Studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, kali ini saya berada di lingkungan sekolah dalam masa pandemi COVID-19 dan kebetulan saya akan membahas kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Nah, adapun pembahasan saya kali ini yang pertama latar belakang masalah, yang kedua implementasi kebijakan pendidikan, yang ketiga analisis kebijakan pendidikan jarak jauh dan kendalanya. Dan terakhir kesimpulan dan saran. Nah, untuk itu teman-teman, yuk mari simak pembahasan kali ini. Let's go. Nah, yang pembahasan pertama yaitu latar belakang. Di sini kemajuan suatu bangsa di masa sekarang dan di masa depan akan sangat ditentukan generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa itu sendiri. Nah, generasi muda yang berkualitas dihasilkan dari adanya sistem pendidikan yang berkualitas pula. Nah, tidak mungkin akselerasi kemajuan bangsa dapat terwujud di masa datang tanpa didukung oleh kemajuan di bidang pendidikan. Nah, pendidikan itu sendiri merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga dan bernilai luhur, terutama bagi generasi muda yang akan menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Nah, pada sejak awal tahun 2020, perubahan drastis di bidang pendidikan mulai mengalami revolusi pembelajaran yang tadinya didominasi oleh pembelajaran tatap muka harus beralih dengan pembelajaran dalam jaringan atau daring di semua level pendidikan termasuk perguruan tinggi. Nah, guna mencegah penularan coronavirus 2019 atau COVID-19, nah kebijakan pendidikan banyak dilahirkan, terutama surat edaran yang diterbitkan Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidik dan nomor 36926 garis miring MPK.A garis miring HK garis miring 2020 tentang pembelajaran daring pada pendidik diharapkan menghadirkan proses pembelajaran menyenangkan bagi siswa, terutama di level perguruan tinggi, juga membuat surat edaran yang isinya sama, yaitu menerapkan pembelajaran daring di kampus. Nah, dalam secara empirik, realisasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada berbagai faktor. Pertama, pemerintah pusat pasti menjamin dengan menyediakan koneksi internet yang lancar dan stabil, subsidi kuota, bantuan perangkat digital, dan peningkatan kapasitas digital juga untuk meminimalisir ketimpangan akses di berbagai wilayah. Nah, harus ada alokasi anggaran secara khusus untuk mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran daring tidak dapat dilakukan jika sekolah maupun orang tua tidak memiliki kapital memadai untuk mengakses perangkatnya. Nah, pembelajaran ini tidak akan terjadi ketika guru dan siswa-siswa sama-sama tidak memiliki komputer, handphone atau kuota dan jaringan internet yang memadai. Nah, beruntungnya belakangan pemerintah membolehkan anggaran dana BOS untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, karena pendidikan sangat penting untuk suatu negara, maka dalam keadaan apapun pendidikan harus selalu diusahakan untuk berjalan dengan baik. Nah, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh dan kebijakan lain untuk mengupayakan pendidikan di Indonesia terus berjalan. Nah, untuk pembahasan kedua yaitu implementasi kebijakan pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Menurut Association for the Development of African Education, implementasi KIK merupakan praktik dari kebijakan itu sendiri. Nah, pada tahapannya, implementasi itulah dapat dilakukan penilaian, monitoring, dan evaluasi terhadap kebijakan dalam rangka mengambil pelajaran dari penerapan kebijakan tersebut. Nah, proses kebijakan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan proses pengambilan keputusan dan kebijakan secara umum. Namun, di sisi lain dengan memperhatikan sejumlah faktor yang berkaitan erat dengan pendidikan. Menurut tahapan perumusan kebijakan yang dikemukakan oleh Haddad dan Dembski, proses tersebut adalah ada 7. Yang pertama yaitu menganalisis situasi yang terjadi. Nah, dalam ini pada bidang pendidikan, langkah ini harus mempertimbangkan aspek yang meliputi konteks sosial, politik, demografi, dan permasalahan sosial yang berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan hingga proses implementasinya pada sektor pendidikan. Kemudian yang kedua, membuat beberapa pilihan kebijakan. Nah, dalam
Beberapa pilihan kebijakan ini, kebijakan baru biasanya dibuat dalam situasi ketika terjadi permasalahan akibat keputusan politis atau reorganisasi. Nah, pembuatan kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa model, tergantung pada situasinya. Namun, pada kondisi tertentu model-model tersebut dapat digabungkan. Nah, selanjutnya yang ketiga mengevaluasi pilihan kebijakan. Evaluasi ini dilakukan terhadap pilihan kebijakan melalui aspek kemenarikan, keterjangkauan, dan kelayakan. Nah, dalam aspek kemenarikan mencakup tiga dimensi, yaitu apakah kebijakan tersebut akan mampu menarik dan menguntungkan berbagai kelompok stakeholdernya, lalu kecocokan dengan ideologi dominan dan target pertumbuhan ekonomi pada rencana pembangunan nasional serta dampaknya pada perkembangan dan stabilitas ekonomi. Kemudian pada aspek keterjangkauan, peningkatan pengeluaran pendidikan bersifat lebih rentan terhadap perubahan situasi ekonomi dan politik dibandingkan pengeluaran publik lainnya. Nah, sehingga beberapa skenario ekonomi perlu dipertimbangkan. Kemudian, sedangkan kelayakan mencakup ketersediaan sumber daya manusia untuk menerapkan perubahan dikandung dalam kebijakan tersebut. Kemudian yang keempat, membuat keputusan tentang pendidikan. Bagaimana pengambilan keputusan hingga menghasilkan suatu kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan banyak pertanyaan. Menganalisis seberapa jauh atau radikal perbedaan antara kebijakan baru dengan yang lama, dan apakah kebijakan tersebut bersifat operasional. Kemudian yang kelima, merencanakan penerapan kebijakan. Nah, dalam penerapan kebijakan perlu direncanakan dengan baik karena sebaik apapun antisipasinya, penerapan kebijakan selalu membawa kejutan bagi masyarakat dan membentuk respon yang menggambarkan hasil dari kebijakan itu sendiri. Nah, salah satunya mengantisipasi dampak penerapan kebijakan adalah dengan pilot studi. Kemudian yang keenam, menilai dampak penerapan kebijakan. Nah, dalam penilaian dampak kebijakan dilakukan dengan kriteria yang hampir sama dengan tahap evaluasi kebijakan. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan apa saja dampak dari penerapan kebijakan tersebut dan apakah dampak tersebut sesuai dengan harapan atau apakah perubahan dapat dijangkau dan sebagainya. Kemudian yang ketujuh, menentukan siklus kebijakan selanjutnya. Dalam analisis kebijakan merupakan suatu yang tidak berujung idealnya ketika penerapan kebijakan telah selesai dan hasilnya sudah tampak. Namun, tahap penilaian kebijakan akan berlangsung dan mengarahkan pada kemungkinan siklus pembentukan kebijakan yang baru. Kemudian, selanjutnya pembahasan ketiga yaitu analisis kebijakan pembelajaran jauh dan kendalanya. Nah, dalam pembelajaran merupakan investasi yang paling utama bagi setiap bangsa, apalagi bagi bangsa yang sedang berkembang yang giat membangun negaranya. Nah, pembangunan hanya dapat dilakukan oleh manusia yang dipersiapkan melalui pembelajaran guna mencapai esensi kemanusiaan, yaitu sebagai khalifah di atas bumi. Pengembangan pembelajaran tidak terlepas dari tanggung jawab seorang pendidik. Bagaimana pendidik tersebut melakukan transformasi ilmu yang dimiliki dengan bahan ajar yang telah ada, serta dengan mempertimbangkan metode-metode pengajaran yang mudah diterima oleh peserta didik sehingga tujuan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh sebagai model dari pendidikan ini bukanlah model pendidikan yang baru. Nah, diterapkan pada awalnya dimulai dengan kursus tertulis, kemudian berkembang dalam berbentuk pendidikan tinggi formal, berbentuk universitas terbuka atau open university, di antaranya University of Wisconsin di Amerika menjadi universitas pelopor di dunia pendidikan jarak jauh sejak tahun 1891. Nah, dalam perkembangannya hampir separuh dari sekitar 3.900 lembaga pendidikan tinggi di Amerika Serikat menyelenggarakan sejenis pendidikan jarak jauh. Latar belakang diadakannya pembelajaran jarak jauh ini adalah bagi orang yang setiap harinya bekerja dengan memiliki waktu kerja yang padat, bertempat tinggal dan bekerja jauh dari lembaga pendidikan akan sangat merasakan berapa banyak opportunity cost yang hilang jika harus mengikuti pembelajaran atau perkuliahan secara konvensional pada lembaga pendidikan tersebut karena menyediakan waktu beberapa jam setiap harinya untuk duduk di kelas, menyesuaikan jadwal belajar, praktikum, dan semua kegiatan lainnya dengan jam kerjanya.
Untuk itu dilakukan berbagai upaya yang mendukung terwujudnya pembelajaran jarak jauh dengan mutu dan layanan yang lebih baik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada awal terselenggaranya pembelajaran jarak jauh oleh masyarakat dianggap sebagai jenis pendidikan alternatif atau pendidikan kelas 2 yang kalah gengsinya dari pendidikan konvensional yang yang mengharuskan kehadiran pembelajar dengan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Pembelajaran jarak jauh diselenggarakan secara online melalui internet. Nah, pembelajaran jarak ini secara online mendapat apresiasi yang tinggi masyarakat, bahkan ada yang menganggap lebih bergengsi dibanding pendidikan konvensional yang cenderung kurang memanfaatkan kemajuan teknologinya. Lalu pelaksanaan pendidikan jarak jauh ini membutuhkan komunikasi yang baik antara siswa, orang tua, dan sekolah. Dikarenakan jarak yang jauh dan tidak memungkinkan antara siswa, orang tua, dengan sekolah bisa bertemu secara tatap muka terus-menerus. Kemudian komunikasi antara siswa dengan sekolah dilakukan secara virtual atau dunia maya. Biasanya media yang digunakan adalah beberapa media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Skype, dan sebagainya. Sedangkan antara orang tua dengan sekolah lebih banyak pada konsultasi, diskusi, maupun sharing mengenai perkembangan belajar anak sama mengikuti distance learning dan kelanjutan pendidikan siswa setelah lulus nanti juga dikonsultasikan pada sekolah. Nah, dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh seringkali ditemukan kendala ataupun ketidaksesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya banyak mengira tanggung jawab mengajar dalam melaksanakan PJJ jauh lebih ringan ketimbang dengan pembelajaran tradisional. Saat ini sistem pendidikan mendapat banyak masalah dalam masa pandemi COVID-19. Pembelajaran di Indonesia dialihkan menjadi pendidikan jarak jauh, namun kurangnya peralatan, personel, sumber daya, dan keterbatasan teknologi pendidikan, serta keterampilan dan kualitas yang dimiliki pengajar belum cukupi. Biasanya penggunaan media internet atau e-learning memiliki kendala yang cukup besar seperti koneksi jaringan dan kesalahan teknis seperti server down dan error menghambat keberhasilan pembelajaran. COVID-19 ini sangat berdampak untuk seluruh sektor di Indonesia, baik sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Semua terkena dampak dari penyebaran wabah COVID-19. Secara sosial ini sangat terlihat perubahan di Indonesia, mulai diliburkan seluruh lembaga pendidikan, larangan berkumpul di tempat umum, sehingga himbauan untuk beribadah di rumah. Nah, pada COVID-19 ini berhasil mengubah perilaku masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Selain himbauan pemerintah, masyarakat juga memiliki kepentingan jika pola perilaku mereka tidak diubah. Beberapa di antara pola perilaku masyarakat yang akan berubah saat dan pasca wabah COVID-19 selesai adalah yang pertama, pola hidup sehat. Nah, dalam pola hidup sehat pasca penyebaran COVID-19 banyak himbauan baik dari pemerintah ataupun organisasi masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat seperti memakai masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan, serta memperbanyak minum vitamin. Yang kedua adalah pola pendidikan jarak jauh. Semenjak ada himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar sekolah dan perguruan tinggi menetapkan pembelajaran di rumah selama 2 pekan. Banyak sekolah dan perguruan tinggi yang belum siap sehingga banyak menggunakan aplikasi media sosial. Untuk pembahasan terakhir, kesimpulan dan saran dari saya, sistem pembelajaran jarak jauh bukanlah sistem yang baru di dalam dunia pendidikan. Terlebih lagi pada masa darurat pencegahan COVID-19 ini, pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi di dunia pendidikan agar memungkinkan terlaksananya pendidikan tanpa bertatap muka secara langsung di sekolah. Hal ini dilakukan sejak pemerintah menetapkan PSBB, yaitu pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah. Sistem pembelajaran jarak jauh adalah salah satu dari sekian banyak model pembelajaran. Meskipun begitu, sistem pembelajaran jarak jauh masih asing di telinga masyarakat dikarenakan masih jarang lembaga pendidikan yang menerapkan sebelum masa pandemi. Karena itu, sistem pembelajaran jarak jauh ini sangat berpengaruh terhadap prestasi atau keberhasilan pembelajaran siswa. Dalam peningkatan keberhasilan pembelajaran masih kecil dan tidak efektif. Selama implementasi,
pembelajaran jarak jauh ini seringkali ditemukan kendala ataupun ketidaksesuaian dengan pembelajaran yang seharusnya banyak yang mengira tanggung jawab pengajar dalam melaksanakan PJJ jauh lebih ringan ketimbang dengan pembelajaran tradisional. Dalam penggunaan media internet atau e-learning, memiliki kendala yang cukup besar seperti koneksi jaringan dan kesalahan teknis seperti server down dan error menghambat keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, diharapkan kreativitas seorang guru atau pendidik dalam memberikan pembelajaran agar menarik minat belajar siswa sehingga berdampak pada prestasi siswa. Selain itu, juga sangat dibutuhkan bantuan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Dengan begitu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan lancar dan efektif. Nah, itu dia pembahasan mengenai kebijakan pendidikan di tengah pandemi. Untuk itu, semoga bermanfaat kepada kalian semua. Dan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.